Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Ibu Kartika Septiani Pratiwi Musa SEAK MAK. Sebelum saya memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Silwahyuni dengan NIM 23090102010. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai peran e-commerce dalam transformasi bisnis digital. Nah, apa sih itu konsep e-commerce? Konsep e-commerce merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam konsep ini, proses transaksi tidak lagi dilakukan secara langsung di toko fisik, melainkan melalui platform digital seperti website, aplikasi, atau marketplace. Dengan adanya e-commerce, penjual dapat menawarkan produk kepada konsumen secara lebih luas tanpa batas wilayah dan waktu. Sementara itu, konsumen dapat memilih, mencari, sehingga melakukan pembayaran produk dengan lebih mudah dan praktis. Selanjutnya itu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business. Ini jenis e-commerce yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Transaksi ini biasanya melibatkan pembelian bahan baku, distribusi produk, atau kerja sama dalam jumlah besar. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur yang membeli bahan produksi dari supplier melalui platform digital. Model B2B ini umumnya memiliki proses transaksi yang lebih kompleks dan membutuhkan hubungan kerjasama dalam jangka panjang. Yang kedua itu business to consumer. Ini jenis e-commerce yang paling sering digunakan masyarakat. Pada model ini, perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir melalui website atau aplikasi online. Contohnya seperti pembelian pakaian, makanan, atau elektronik melalui Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Metode B2C ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena transaksinya dapat dilakukan dengan cepat dan praktis. Yang ketiga itu consumer atau consumer. Ini transaksi jual beli yang dilakukan antar individu atau sesama konsumen melalui platform digital. Dalam model ini, marketplace bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembelinya. Contohnya itu kayak seseorang yang menjual barang bekas atau produk handmade melalui market online. Jenis ini sangat populer karena memudahkan masyarakat untuk berjualan tanpa harus memiliki toko sendiri. Nah, yang terakhir itu consumer to business. Ini merupakan model e-commerce di mana individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya freelance, desain grafis, fotografer, atau konten kreator yang menjual hasil karya mereka kepada perusahaan melalui platform digital. Dalam model ini, konsumen memiliki peran sebagai penyedia jasa atau produk yang dibutuhkan oleh bisnis. Selanjutnya yaitu keunggulan pada e-commerce. Yang pertama, yang ini tuh keunggulan terletak pada kemudahan dan efisiensi yang diberikan dalam proses jual beli secara digital, di mana adanya e-commerce, masyarakat dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko langsung. Hal ini membuat proses belanja menjadi lebih praktis, cepat, dan hemat waktu. Selain itu, e-commerce ini juga memberikan akses yang lebih luas kepada konsumennya untuk menemukan berbagai produk dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Terdapat dua keunggulannya. Yang pertama bagi pelaku usaha, di mana e-commerce ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar karena produk dapat dipromosikan secara online kepada lebih banyak konsumen. Biaya operasionalnya juga cenderung lebih rendah dibandingkan toko fisik, seperti pengeluaran untuk sewa tempat dan promosi konvensional. Selain itu, e-commerce memudahkan penjual dalam mengelola data penjualan stok barang sehingga komunikasi dengan pelanggan secara lebih efektif. Nah, yang kedua itu bagi konsumen. Dan ini itu e-commerce memberikan banyak pilihan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan. Konsumen juga dapat melihat ulasan atau rating dari pembeli lain sebelum melakukan transaksi sehingga membantu dalam menentukan keputusan pembelian. Sistem pembayarannya juga berbasis digital dan layanan pengirimannya juga itu semakin berkembang juga menjadi faktor pendukung yang membuat e-commerce
semakin banyak diminati oleh masyarakat modern. Selanjutnya yaitu aplikasi dan cara penggunanya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke aplikasi Shopee. Nah, sekarang kita sudah berada pada tampilan aplikasi Shopee. Shopee sendiri ini juga memiliki beberapa fitur seperti Shopee Pilih Lokal, Shopee Mall, pulsa tagihan dan tiket, best sales, Shopee, supermarket, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga terdapat beberapa kategorinya seperti elektronik, komputer aksesoris, handphone aksesoris, pakaian wanita, sepatu pria, pakaian pria, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, langsung saja jika kita ingin mencari barang, kita langsung bisa mengetikkan kata kuncinya seperti jam tangan wanita. Nah, Shopee ini sudah menampilkan beberapa jam tangannya, jadi kita bisa pilih-pilih yang mana menurut kita bagus. Nah, di Shopee sendiri ini itu juga memiliki fitur lokasi. Jika kita ingin mencari suatu barang di suatu objek tersebut, kita bisa dapat checklistnya di sini. Langsung dan di sini juga itu memiliki fitur terbaru, terlaris. Nah, langsung saja kita ingin memilih jam tangan, kita langsung bisa mengkliknya. Nah, jam tangan ini itu seharga 387.700 sampai 395.000 dengan rating 4,8 bintang dengan penilaian 6,4 ribu dan penjualan mencapai 10.000. Nah, ini jam tangan ini juga itu memiliki beberapa warna seperti plat putih, plat hitam, dan plat radium. Jam tangan ini itu berada pada toko Mirage Watch Official Shop dan dan ini juga itu sudah menampilkan beberapa verifikasi produk sehingga kita bisa langsung mengeceknya di sini dan juga memiliki tabel panduan ukuran yang sesuai dengan di tangan kita dan terdapat deskripsi produk untuk memastikan bahwa yang kita inginkan itu betul-betul bagus. Nah, aplikasi Shopee ini juga terdapat fitur penilaian produk sehingga kita bisa melihat review-review orang mengenai barang tersebut, apakah barang ini itu bagus atau tidak, sedang bagus atau tidak untuk dibeli efektifnya. Langsung saja jika ingin kita memesannya, kita dapat mengkliknya sini, memasukkan keranjang, dan kita bisa klik warna apa yang kita inginkan. Dan jumlah kuantitasnya di sini, kita klik di sini, masukkan di keranjang. Nah, produk yang kita ingin beli itu bisa kita langsung dicek di sini pada ikon keranjang. Kita bisa klik di sini checklist dan kita bisa langsung memilih checkout. Nah, kita sudah berada pada tampilan checkout-nya. Terdapat juga alamat pengirim, kita bisa di sini mengetikkan alamat kita sesuai dengan tempat tinggal kita. Nah, untuk produk pemesanannya kita bisa cek di sini dengan harga satuan, jumlah, dan subtotal produk. Di sini juga itu terdapat voucher toko, kita bisa memilih voucher tokonya sehingga barang kita bisa lebih murah dari sebelumnya. Dan itu juga terdapat opsi pengiriman, kita bisa dapat mengubahnya seperti regular, instan, instan prioritas, same day, dan next day. Dan garansi tibanya itu sekitar 17 sampai 20 Mei dan ongkirnya itu 63.500. Di Shopee ini juga memiliki beberapa fitur metode pembayaran seperti debit instan, COD, COD cek dulu, QRIS, transfer
bank, kartu kredit atau debit, serta bayar tunai di mitra agen. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung membuat pesanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.